Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita bicara teknis ya. Bicara teknis tentang Zahibun ila Rabbi sayahdin. Surah As-Saffat 69. Sebenarnya yang dimaksud dengan pergi menuju Allah tuh seperti apa sih itu? Kalau saya boleh bagi dua. Pertama dari sisi keilmuan. Oke. Pertama menurut saya, saudara perlu ada pengetahuan. Ilmu, wawasan tentang Allah itu sendiri. Belajar tentang zatnya, maksudnya ya mengenal lebih dalam lah. Tentang asma'nya, tentang sifat-sifatnya, tentang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa dia. Dan ini semua banyak nih di Al-Quran, di hadis. Pesan moralnya adalah jangan berhenti mempelajari tentang Allah. Kalau saudara berhenti belajar tentang Allah, selesai. Berarti segitu sajalah pengetahuan saudara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa tiap hari gitu ya kita nambah 1-2 Asmaul Husna. Mana-mana sifat yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang mustahil buat Allah. Kita pelajari gitu loh. Nambah terus tiap hari gitu pengetahuan kita tentang Allah. Bikinlah program 99 hari misalkan gitu. Menghafal Asmaul Husna. Satu hari satu asma. Tapi lengkap dengan ayat-ayatnya, dengan hadis yang terkait, dengan amalan yang terkait, ya, doa-doa juga tiap hari gitu. Misal nih program. Dan mempelajari Allah yang terbaik adalah dengan mempelajari Qur'annya. Kalau gitu misalkan saudara bikin program lagi. Setiap hari kemudian saudara membaca Al-Quran plus terjemahnya. Bekali dengan kitab-kitab tafsir. Tidak bisa baca Arabnya, baca edisi terjemahannya tiap hari. So, kalau pengen Zahibun ila Rabbi, kenal dulu sama Allah. Minta dikenali nama Allah. Bimbing kami untuk mengenalmu. Ini perkara tentang keilmuan. Nanti ada perkara tentang rasa. Tentang rasa tuh misalkan saudara happy gitu loh. Riang, gembira, sangat gitu loh. Seperti saudara kemudian dijanjikan sama orang kaya, nanti jam 4 ke rumah saya ya, saya bagi duit. Senang tidak? Bakalan ketutup utang, bakalan kebayar sekolah anak, senang, riang. Lalu kenapa ke Allah tidak? Tidak ada rasa. Kenapa tidak ada rasa? Tidak ada ilmu. Kenapa tidak ada rasa? Tidak ada ilmu. Tidak tahu apa-apa. Aminkan doa saya. Aminkan doa saya di penutup segmen 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau kami mencari sendiri jalan-jalan untuk mengenalmu, rasanya nggak mungkin ya Allah. Engkaulah sendiri yang bisa mengenalkan dirimu kepada kami ya Allah. Dan kenalkan kami kepada dirimu ya Allah. Carikan jalan-jalan yang bisa membuat kami berkenalan denganmu ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, bukalah ilmu-ilmu yang bisa menyingkapkan
Siapa engkau, bagaimana engkau, seperti apa engkau. Kekuasaan, kebesaran, kemahakuasaan kepada kami yang kecil ini ya Allah. Ya Allah, jangan sampai membuat kami gelap dan bertambah gelap gara-gara tidak ada cahayamu ya Allah. Izinkan kami mengenalmu ya Allah. Izinkan kami mengenalmu ya Allah. Izinkan kami mengenalmu ya Rahman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, setelah kemudian kita nambahin pengetahuan kita, ilmu kita, perparengan, paralel, kita kemudian coba tambahin iman. Iman ini harus ditambahin gitu loh. Kadang-kadang memang iman kita lemah gitu. Iman kita nggak ada sama Allah. Kepercayaan kita sama Allah tuh nggak utuh gitu. Iya sih, kalau Allah udah mau nambahin ilmunya, udah mau nyikapin ilmunya, udah mau nambahin iman atau kepercayaan kita kepada Allah, ya selesai sih. Berarti kita memang dikehendaki sekali oleh Allah. Tapi jangan lupa harus ada upaya juga dari kita gitu. Dalam satu hari saudara nggak ada tambahannya ilmu tentang Allah, ya gimana? Cari dong buku-buku tentang Allah, tentang kekuasaan Allah. Nanti pelajari juga Nabi yang dicintainya, pelajari Al-Quran yang diturunkannya. Ya? Pelajari kemudian agama Allah, pelajari Nabinya, pelajari Qurannya. Ini pengetahuan terhadap dunia senantiasa bertambah. Kita bertambah loh, bukan cuma 1 tambah 1 toh. Kita kemudian 1 tambah 2, belajar dari 1 tambah 3, belajar 1 tambah 4. Habis itu perkalian, habis itu pembagian, pengurangan, terus bertambah. Tapi kalau ditanya tentang Nabi kita siapa, kita bisa jawab Nabi Muhammad. Tapi ketika ditanya misalkan lebih dalam lagi, berhenti pengetahuan kita. Dan sampai sekarang pun nggak belajar lagi. Yang gitu, tambahin pengetahuan tentang Allah dan yang terkait tentang Allah dengan pikiran, hati, rasa, nambah. Mau kita bicara iman, kepercayaan harus tambah juga. Iman tambahin, percayaan kita sama Allah tambah itu latihan. Sebenarnya ketika saya bicara tentang sedekah, itu kan latihan iman sebenarnya. Ada orang yang kemudian sanggup lari 40 km atau 10 km atau jogging atau senam berjam-jam atau kemudian fitness, tapi giliran suruh mengangkat badannya di waktu subuh dia tidak sanggup. Hayalah sholat, bangun, subuh datang, bangun, nggak sanggup ngangkat badannya. Kenapa? Karena imannya nggak ada, imannya lemah. Ada orang yang sanggup beli mobil ratusan juta, bahkan mungkin miliar. Ada orang yang sanggup beli kemudian rumah puluhan juta, ratusan juta, bahkan mungkin miliar. Ada bahkan orang yang hartanya banyak sekali, begitu gampangnya keluar. Tapi begitu sedekah dia nggak bisa keluar. Walau mungkin angkanya sekedar jutaan, atau malah ratusan ribu, atau malah puluhan ribu, atau malah ribuan, tidak sanggup keluar. Kenapa? Karena perkara iman. Kalau iman kita ini tinggi, kita bisa mengangkat gunung. Warfa'na fawqahumut tur, begitu Allah bilang. Kami angkat gunung di atas mereka. Tapi iman kita bahkan tidak bisa sanggup mengangkat kita punya kaki melangkah ke masjid. Kita tidak sanggup kemudian melangkah kaki kita ke masjid. Kita kalah sama orang tua renta yang fisiknya kalah sama kita. Orang tua ada yang kakinya udah 3, begitu kata teman saya, Fikri Tarik. Jalan ke masjid pelan-pelan sama tongkatnya. Dia menuju Allah. Tongkat 3. Kakinya 3, kaki dia 2, tongkat 1. Tapi dia nyampe sebelum subuh ke masjid. Kita kalau disuruh wawancara, interview segala macam, bahkan nyari modal beda provinsi pun kita kejar. Kita tahan berbulan-bulan nggak ketemu anak istri, tahan. Ya Allah, giliran kita etikaf nggak pernah sanggup. Iman kita nggak ada. Di sini kita mesti nyari dan minta. Di sini juga kita mesti nyari dan minta. Satu lagi, takwa. Ini juga mesti kita nyari dan kita minta sama Allah supaya jadi orang yang bertakwa.
amal soleh dah. Ya kira-kira kalau udah ditakwa dan amal soleh ini perkaranya perkara wajib sama sunnah. Perkaranya perkara yang diperintah sama yang dilarang. Berangkat dari kita kemudian menuju Allah, baru nanti Allah akan sayahdin, memberikan petunjuk buat kita semua. Apa yang kita permasalahkan, apa yang kita hajatkan, semua selesai. Nah ini semua nih saudara harus tambahin nih. Jadi boleh dibilang kalau mau nambah dunia gampang dah. Ini tambahin, nanti dunia ngikut istilahnya gitu. Di segmen berikut nanti kita konsentrasi ke soal rasa, ya, sampai ke langkah-langkah yang lebih teknis dari sisi amalia harian, insya Allah. Tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Kembali lagi kita bicara tentang pergi menuju Allah itu seperti apa sih? Saya ulangi sekilas, saya ulangi mereview sedikit. Dari sisi ada dua, dari sisi keilmuan, kedua dari sisi rasa. Dari sisi keilmuan, ya, kita mesti ada pengetahuan, ilmu, wawasan tentang Allah yang senantiasa harus kita tambah. Harus tambah tiap hari nih. Ente jangan sampai kerja melulu, nggak ngaji-ngaji. Harus ada ngajinya dikit. Tambahin gitu loh. Hari ini belajar, oh Allah itu alim, Allah itu mau mengetahui. Besok Allah itu sami, Allah mau mendengar. Besok tambahin lagi Allah basir, Allah mau melihat. Sehingga dalam 3 hari kita tahu bahwa Allah itu alim, Allah itu sami, Allah itu basir. Kita bicara lagi apa? Allah itu mutakalim, Allah itu maha bicara. Kalau kita belajar lagi besoknya Allah itu qadir, Allah maha kuasa. Tambah terus. Informasinya tentang Allah itu bertambah. Sehingga zahibun ila rabbinya benar-benar kuat gitu. Ini nyari dan minta. Nyari maksudnya ya kita berjalan lah nyari. Kalau nggak ada guru ada buku, nggak ada buku ada guru, nggak ada buku nggak ada guru ada teman, nggak ada buku nggak ada guru nggak ada teman, banyaklah jalan-jalan yang kita bisa kemudian cari tahu. Insya Allah asal niat mah, insya Allah bisa gampang. Kedua kita tambahin iman kita. Di level ini bos, kalau kita nggak belajar Allah yang ngajarin kok. Tapi kalau Allah udah ngajarin kadang-kadang aduh. Kalau Allah udah turun tangan ngajarin langsung, subhanallah. Ada orang diambil kakinya supaya dia beriman. Nggak punya kaki aja aku tetap bisa ngasih makan. Ada orang diambil pekerjaannya, ngajarin iman sebenarnya. Dia tuh ngandelin kerjaan jadi Tuhannya, imannya sama kerjaan. Allah tutup kerjaannya, jebret, perusahaannya tutup. Dia di PHK tanpa pesangon, tapi dia belajar iman pada Allah. Iya, pada pekerjaan nggak punya, tapi duit ada aja judulnya. Belajar iman. Lebih cakep lagi kita juga nyari Allah datang. Oh cakep lah. Kemudian takwanya kita benahin, amal solehnya kita benahin. Amal soleh dan takwa ini kaitannya dengan yang wajib dan yang sunnah, perintah dan larangan. Tidaklah disebut menuju Allah Subhanahu Wa Taala kalau saudara masih melakukan perbuatan maksiat. Disebutnya fasik. Disebutnya fasik. Sholat juga iye, tapi judi iye. Sholat juga iye, korupsi iye. Sholat juga iye, hidup jorok iye. Sholat juga iye, ngatain orang iye. Sholat juga iye, gibah juga iye. Sedekah iye, nyolong iye. Ya gimana? Yang namanya dahibun ila rabbi, jangan bengkok-bengkok. Mau kemana lu? Gue mau berobat ke Singapura. Ya berarti tidak ke Thailand, tidak ke Malaysia, tidak ke Amerika yang terlalu jauh, yang bakal jauh sekali. Enggak, direct. Kalau perlu pulang. Pergi, pulang. Pergi, pulang. Enggak kemana-mana. Dahibun ila rabbi. Baru dan nanti dia saya hadir. Ya kayak orang lah. Dia tahu di sana ada teman yang bakal begini, dia tahu di sana ada lembaga yang begini, dia tahu di sana ada orang yang bisa begitu, terus dia datang ke sana. Nah, terus soal rasa bos, ini nggak boleh nggak ada nih. Soalnya datang ke Allah nih, datang Allah Akbar datang, tapi datangnya jalannya begini, atau santai, atau sambil bebean di jalan, nggak ada rasa, nggak happy, nggak riang, nggak gembira. Ini soal rasa. Terus apa lagi? Yakin. Orang kalau nggak punya keyakinan datang ke dokter, nggak bakal datang ke dokter dia. Orang kalau nggak punya keyakinan datang ke bengkel, bahwa bengkel bisa menyelesaikan persoalan mobil motor dia, nggak bakal datang ke bengkel mobil sama motor. Dia datang kan karena dia yakin. Happy, riang, gembira, yakin. Terus datangnya bener gitu loh. Datangnya tuh bener gitu loh, bukan mampir, bukan sisa gitu.
Jadi kita datang sama Allah dengan kekuatan penuh gitu. Anu lah, kayak datang ke rumah mertua waktu belum nikah. Kayak janjian sama wali kota, gubernur, menteri, presiden gitu loh. Seperti itu saudara, datang zahibun ila rabbinya, pergi ke Allahnya tuh seperti itu. Pasti mantap. Kemudian sabar dah. Kita aja kalau orang kaya sabar kok. Pembantunya yang keluar, papa masih tidur. Tapi janji jam 4 ya. Ya tapi bapaknya masih tidur. Oh ya tunggu sebentar. Oh ya, kita tunggu. Sabar. Jam 5, setengah 6. Keluar lagi pembantunya. Kata bapak besok aja. Oh iya nggak apa-apa, balik lagi besok, sabar. Masa sama Allah nggak sabar? Iya. Kita berdoa deh. Ini episode terakhir deh, menuju Allah. Habis itu ilmunya lengkapin sendiri. Ya? Ilmunya lengkapin sendiri, dan saya berharap benar-benar dijalanin. Enak kok menuju Allah tuh enak. Setiap langkah kita menuju Allah, Allah pasti akan ringankan langkah kita, insya Allah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, episode menuju Allah ini saya anggap selesai. Padahal masih jauh dari cukup. Rob, tambahinlah ilmu buat kami ini ya Allah. Ilmu yang bisa membuat kami cinta kepadamu ya Allah. Sayang kepadamu ya Allah. Di pepatah dunia aja ada tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kami bisa sayang kepadamu ya Allah, cinta kepadamu, perlu perhatian, butuh. Bila mana kami tidak mengenalmu, tapi tidak akan ada yang sanggup mengenalmu ya Allah, kecuali Engkau yang mengenalkan kami kepadamu. Kenalkan dirimu kepada kami ya Allah, bawa kami untuk mengenalmu, dan juga mengenal, mencintai, menyayangi nabimu, mengenal, mencintai, memahami Qur'anmu, mengenal, mencintai, memahami, membela agamamu ya Allah. Demikianlah juga kami mohonkan buat istri kami, buat suaminya, para ibu, anak-anak turun kami akhir zaman nanti. Jangan sampai mereka cuma kenal duit, kenal orang hebat, kenal orang berkuasa, kenal kesempatan, kenal duit, kenal bisnis, kenal dunia, tapi nggak kenal siapa Engkau. Rabb, ampuni kami ya Allah jika kami selama ini lalai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan Allah izinkan kita ketemu lagi mungkin di waktu yang berbeda, mungkin juga di media yang berbeda, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.